Sebelumnya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita di Times ID, sebuah media, salah satu media di Kota Makassar, kita akan melakukan dialog publik. Ini dalam rangka memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Bapak Ibu. Ini mepet-mepet ini ya. Tadi ada beberapa, ini sudah hadir beberapa partai politik di sini. Ini sebagian teman-teman yang lain juga sedang di jalan, terjebak macet Pak, Bu. Di Perintis Kemerdekaan tadi teman-teman mahasiswa pas keluar semua, jadi ya sudah berikut semua di sana. Bilang Mbak, sorry ya agak telat, ini apa namanya macet ini. Oh oke Pak, kami tunggu. Nah ini sambil menunggu karena sudah ada beberapa rekan-rekan partai politik di sini. Mungkin kita mulai saja untuk mengefisienkan waktu juga sebelum kita juga. Hari ini kita sudah kehadiran dari beberapa partai politik. Kemudian yang kedua adalah wakil dari PGRI Sulsel. Kemudian yang ketiga ada dari Serikat Buruh KSBSI, Bapak Ari Kalapika. Nanti kita akan berdiskusi lebih jauh. Ada juga teman-teman mahasiswa, teman-teman media juga sudah hadir di sini. Nah, kita bisa berdiskusi lebih panjang, lebih jauh. Nah, ini juga sekalian mendekati momen-momen politik. Kami yakin Bapak Ibu juga sedang sibuk mempersiapkan caleg-calegnya ya. Tapi mungkin di tengah-tengah itu kita bisa berdiskusi terkait tema kita hari ini tentang Hari Buruh dan pendidikan. Kami ingin dengar dong apa sih gagasan partai politik, teman-teman partai politik kalau memandang buruh dan pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di beberapa demonstrasi mungkin yang sedang berlangsung di Kota Makassar, Bapak Ibu bisa lihat tuntutannya itu tidak pernah berubah, ya kan? Pasti tentang apa? Gaji, upah, apalagi kalau pendidikan, UKT mungkin. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu sebagai partai politik, pimpinan partai politik di sini menyikapi itu? Nah, kami ingin mendengar itu mungkin hari ini. Dari media mungkin ini sudah di tengah saya sudah kehadiran Pak Dr. Rahmat M. Arsyad sebagai Founder Community Group dan juga pimpinan dari Times ID. Hari ini akan menjadi moderator. Mungkin saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ona bisa dikasih kesempatan untuk jadi kembali lagi memandu diskusi kita. Karena selama ini praktis hampir 2 tahun kantor ini, perusahaan kami, saya lebih banyak di luar ketimbang di kantor sendiri. Jadi tadi sudah diskusi, setelah pasca 2 tahun terakhir menjadi ketua Kadin, itu ternyata menyita waktu sekali Bapak Ibu. Apalagi jadi ketua Kadin di kabupaten seperti Donggala, Sulawesi Tengah, gitu kan? Ya, yang mayoritas petani, buruh, dan juga utamanya buruh pelabuhan ya, dan juga berhubungan dengan sektor informal yang lebih banyak. Senang sekali hari ini teman-teman dari Times buat diskusi lagi, temanya tentang buruh dan guru, dua tema yang saling berdekatan. Yang saya hormati teman-teman dari partai politik, ada dari PBB ya, Partai Bulan Bintang. Saya izin, saya belum kenal semua. Oh, Gerindra Pak Babla. Oh, selamat datang Pak Babla. Ini kebetulan teman demo saya dulu. Walaupun saya sudah selesai, beliau masih demo. Nah, terus ada teman-teman dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ada teman-teman dari izin, mana lagi? Yang saya dari Perindo, Partai Buruh. Ada teman-teman dari partai mana lagi? Ya, sambil menunggu yang lain mungkin lagi di perjalanan karena terjebak macet, adik-adik mahasiswa, dan kita juga kehadiran 2 pemantik diskusi kita dari PGRI dan teman-teman Serikat Buruh. Iya, tadi kenapa saya cerita latar belakang sedikit Bapak Ibu, sebagai ketua Kadin dan juga pelaku usaha, walaupun sedikit-sedikit juga kami punya lembaga riset dari dulu,
yang tergabung di PSPI, Perhimpunan Survei Opini Publik, dan mayoritas bisnis kami ini berhubungan erat juga dengan urusan politik. Selama ini jadi tidak jauh. Jadi kami biasa lewat toko daring, Bukalapak dan sebagainya yang jadi mitra kami kan punya percetakan di atas. Bapak Ibu, percetakan semua, konveksi, baju dan sebagainya. Kami juga punya media, punya ini. Nah, korelasinya itu sama seperti kondisi hari ini ketika kita bicara buruh dan pendidikan. Saya ingin menyetir sedikit, memulai diskusi kita sebelum saya serahkan ke teman-teman PGRI dan Serikat Buruh tentang cita-cita kehadiran negara ini. Di Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, kita ketahui cita-cita Republik ini berdiri ada dua hal. Setidaknya dua hal ini yang menjadi entry point dari kehadiran Republik ini. Pertama, memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua ini cita-cita bernegara kita. Tapi faktanya yang ingin saya sedikit angkat, yang mungkin bisa dibahas oleh narasumber kita, faktanya kita di Indonesia peringkat 37 dari 60 negara untuk penetapan UMP, upah minimum provinsi, yang isunya selalu naik. Kemudian UMP dari tahun ke tahun itu menjadi isu sentral dari teman-teman buruh. Kehadiran PP 36, tadi saya sudah diskusi sedikit, PP 36 2021. Nah, ini juga sering bikin pusing saya sebagai ketua Kadin, apalagi sekarang untuk Dewan Pengupahan Kadin juga masuk. Tantangannya adalah ketika UMP itu diterapkan, kalau sebelumnya PP 36 itu berdasarkan inflasi, dengan Omnibus Law ini ada banyak regulasi yang kemudian dihilangkan. Terus Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi empat isu ini yang selalu mengemuka kalau bicara tentang isu perburuhan. Bicara pendidikan, yang kami kumpul dari algoritma yang kami dapatkan, Pak, tantangan tentang AKM, angka kompetensi minimum. Mayoritas data di Indonesia, 1 dari 2 anak siswa pelajar itu mayoritas berada di angka di bawah AKM-nya. Saya tahu kebetulan kami juga partnership sama Zenius, Pak. Di Zenius itu kan ada 2, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Itu jadi standar kita hari ini. Tapi itu menjadi tantangan. Belum lagi persoalan guru honorer. Nah, fungsi ini semua yang coba kita dialogkan, mungkin bisa di-stressing ke situ, yang mungkin bisa nanti dia minta kepada teman-teman partai politik, utamanya teman-teman media, datang sampaikan, ketua tolong ini di-stressing, kita mau mendengarkan bagaimana teman-teman parpol yang menjadi saluran resmi, toh persoalan tadi, bicara pendidikan, bicara pengupahan, bicara perburuhan, itu keluar nanti kebijakan legasinya itu akan diputuskan oleh partai politik yang ada di legislatif maupun yang melahirkan eksekutif kepemimpinan itu sendiri. Nah, kita mau mendengarkan pada dialog sore hari ini bagaimana pertemuan 3 stakeholder, baik itu pelaku maupun asosiasi kita dan partai politik, kira-kira gambarannya seperti apa. Supaya tidak panjang lebar diskusi kita mulai, saya mungkin izin mau PGRI dulu, urusan buruh atau buruh dulu ini kira-kira yang kita bahas. Kalau ada kita mulai dari buruh dulu, karena kemarin harinya sudah lewat. Ya, silakan teman-teman. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Moderator, yang terhormat para ketua-ketua partai yang ada yang hadir pada anda saya Pak, pangeran dari Perindo. Nah, ini guru saya Pak. Siap. Baik, ya terkait dengan atau bercerita tentang guru yang seperti disampaikan tadi, ya hanya sebagian kecil saja yang dibahasakan guru bercerita tentang penetapan bersama. Dan walaupun sebenarnya secara konstitusional itu sudah melanggar, ada Kepmenaker 18 tahun 2022 penetapan upah minimum provinsi untuk tahun 2023 ini. Nah, pertanyaannya, kenapa PP 36 tidak digunakan tahun lalu? Karena sekian banyak yang tadi penetapan itu.
berdasarkan PP 36. Sebelum PP 36 ada namanya PP 78. Ini kan saya bercerita harus segelintir upah Pak ya. PP 78 ini juga diprotes, termasuk kawan PP 78 ya, di mana PP 78 ini dasar perhitungan atau dasar penetapan upah minimumnya itu didasari atas pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Itu PP 78. PP 36 ya berdasarkan juga memang pertumbuhan ekonomi dan inflasi tapi daerah Pak. Tetapi ada tambahan-tambahan ini yang membuat kawan-kawan buruh yang tidak paham dan tidak setuju karena PP 36 ini yang dihitung adalah atas bawah. Ya, secara teknisnya mungkin nanti disampaikan orang di Senaker ya, tapi ini kan belum sempat disosialisasikan ini barang sudah dilaksanakan. Lalu kemudian belanja daripada rumah tangga buruh gitu, itu dasarnya. Nah sementara tahun 2001 kemarin, 2021-2022 kemarin, belanja rumah tangga buruh ini yang sangat kecil, ya hitungannya 0,sekian% sehingga upah buruh yang ada di Sulawesi Selatan tidak ada kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya waktu masih menggunakan PP 78, lalu kemudian dibahas dan ada kenaikan kemarin waktu pandemi pertama tahun 2020 itu ada kenaikan, dan satu-satunya di Indonesia di luar Jawa ada kenaikan upah minimum provinsi hanya Sulawesi Selatan itu tahun 2021. Tetapi 2022 menggunakan PP 36 dia ada kenaikan. Bercerita tentang upah minimum provinsi di seluruh Indonesia, menurut kami sebagai praktisi ketenagakerjaan dan juga saya sebagai serikat buruh, bahwa upah minimum provinsi itu tidak adil menurut kami. Kenapa? Karena sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan menengah ke atas, merugikan bagi perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena perusahaan-perusahaan menengah ke atas sesungguhnya mereka mampu membayar upah di atas upah minimum provinsi, tetapi kan mereka tidak lakukan itu karena dianggap kan kami sudah ikuti aturan. Tetapi merugikan bagi perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, mereka dipaksakan untuk membayar upah minimum padahal mereka kurang mampu sesungguhnya. Karena kenapa? Upah minimum provinsi ini ketika tidak dilaksanakan masuk kategori tindak pidana kejahatan. Itu Pak di seputaran buruh ya, seputaran pengupahan. Tetapi kalau bercerita tentang tuntutan serikat buruh yang saat ini terjadi, Pak, ada banyak poin. Ya, poin pertama adalah bagaimana Omnibus Law ini dicabut. Ya, bercerita Omnibus Law. Karena Omnibus Law itu ada 74 atau 76 undang-undang di dalamnya. Yang kami tuntut adalah klaster ketenagakerjaan. Ya, klaster ketenagakerjaan. Undang-undang nomor 11 tahun 2020. Lalu kemudian dibuatkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Tidak lama kemudian, awal tahun ini ya keluar lagi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 terkait dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang lahir. Dan ini juga saat ini sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi kawan-kawan kami di Jakarta. Ini sebatas Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Lalu kemudian ada lagi undang-undang terbaru di bawah naungan Omnibus Law yang menurut kami sangat merugikan bagi kaum buruh ke depannya, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 2023, di mana jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu masuk di dalamnya, dan ini bisa digunakan untuk keuangan negara dalam rangka peningkatan produktivitas usaha nantinya. Uang ini digunakan, ini yang kami protes. Takutnya nanti ketika sama riwayatnya dengan Jiwasraya digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Lanjut, kenapa kami protes terkait dengan outsourcing? Kenapa kami protes terkait dengan PKWT? Kenapa kami protes terkait beberapa hak-hak dasar yang didegradasi oleh pemerintah? Karena itu sangat merugikan bagi kaum buruh di Republik ini. Undang-undang Omnibus Law itu memang betul ada pesangon,
tetapi pesangonnya dikurangi. Outsourcing, kenapa kita tolak? Dari zaman dulu, semenjak lahirnya Undang-Undang 13, lahirlah outsourcing, itu kita tolak sampai sekarang. Dulu agak penting. Kenapa? Karena ada peraturan pemerintah Kemenaker nomor 19 tahun 2012 terkait dengan pembatasan tenaga kerja yang bisa di pihak ketiga atau di-outsourcingkan. Sekarang bebas, Pak. Semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Itu masalah bagi kami sebagai buruh. Kemudian kedua, PKWT. PKWT sekarang PKWT seumur hidup. Ya. Kemudian tenaga kerja asing. Tenaga kerja dulu dengan 13 ada pembatasan, sekarang bebas-bebas aja. Jadi ada beberapa hal memang yang kami tuntut kemarin. Ada mungkin barangkali bisa kita lihat di sini dan bisa di copy. Ini pernyataan sikap kami kemarin terkait dengan apa yang menjadi tuntutan daripada serikat buruh, serikat pekerja dan buruh di Republik ini. Ini ada 7 poin. Ya, seperti kami sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, lalu kemudian mengeluarkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dari rancangan Undang-Undang Kesehatan. Bayangin, Undang-Undang BPJS saja mau dimasukkan ke Undang-Undang Kesehatan, Pak. Ini baru rancangan. Tetapi mudah-mudahan saudara-saudara saya, senior-senior saya, kakak saya, ketika jadi anggota DPR misalnya, atau ya bisa disampaikan oleh calon-calon anggota DPR RI agar supaya jangan dilakukan ini, karena kasihan buruh. Kalau memang betul-betul mau memperjuangkan untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk kepentingan buruh. Lalu ini cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengurangan upah buruh 25%. Ada, Pak. Jadi memang buruh kita di Indonesia ini mau dimiskinkan. Kalau bercerita regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat saat ini. Kemudian ratifikasi konvensi ILO nomor 183. Ini kan sudah ada konvensi ILO, tapi sampai titik ini dan sudah bertahun-tahun kami ajukan oleh pemerintah pusat, tapi sampai saat ini juga belum diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahkan yang tidak pernah kita usulkan diundangkan terkait Undang-Undang Nomor 4 misalnya, Undang-Undang Omnibus Law misalnya, dan masih banyak lagi undang-undang yang tidak pernah diusulkan lalu kemudian tiba-tiba jadi undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah Permenaker Nomor 14 Tahun 2022 yang mempersulit persyaratan calon hakim ad hoc pengadilan umum industrial. Itu juga bagian daripada tuntutan serikat buruh, serikat pekerja di seluruh Indonesia. Itulah barangkali sedikit gambaran terkait dengan apa menjadi tuntutan para kaum buruh di Indonesia, termasuk di selatan, dan itulah regulasi tadi terkait dengan penetapan upah, Pak. Ya. Jadi penetapan upah ini dulunya saya lupa sampaikan tadi, sebelum PP 78 digunakan, itu para dewan pengupahan. Dewan pengupahan ini 3 unsur. Ada unsur pengusaha, ada unsur pemerintah, dan ada unsur pekerja. Dulu sebelum PP 78 ada namanya KL, Pak. Ya. Kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak ini diambil berdasarkan hasil survei. Yang survei ini adalah para anggota dewan. Ya. Anggota dewan siapa? Misalnya untuk tripartit tadi, ada pengusaha, ada pemerintah, dan ada serikat turun ke pasar-pasar tradisional melakukan melakukan survei ke pasar-pasar tradisional terkait dengan 66 item. Ada 66 item dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, itu yang kita survei dan keluarlah hasil KL, kebutuhan hidup layak. Nah, lalu kemudian sekarang ini Dewan Pengupahan memang ada, sekali sudah diskusi sama beliau tadi terkait dengan keterlibatan Kadin di Dewan Pengupahan. Puluhan tahun lalu berkecimpung di dunia perburuan dengan di Dewan Pengupahan. Selama ini tidak pernah ada dilibatkan Kadin. Baru tahun ini ada namanya Kadin. Dulu, bukan dulu, sekarang kan di Kadin itu kan ada strukturnya, ada bagian-bagiannya. Sebenarnya kan di Kadin itu
membawai namanya Apindo. Apindo ini berkecimpung di dunia ketenagakerjaan sesungguhnya. Asosiasi pengusaha itu yang mewakili Kadin, mewakili pengusaha untuk terlibat dalam rangka dalam rangka mencerita tentang ketenagakerjaan, mewakili Apindo. Tetapi sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba Kadin ada masuk di Dewan Pengupahan di seluruh Indonesia. Jadi bukan di nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, itu ada semua Kadinnya masuk sebagai anggota Dewan Pengupahan. Mungkin seperti itu barangkali gambarannya ya terkait dengan serikat buruh apa yang menjadi tuntutan tahun ini. Cukup sekian. Ya mungkin saya serahkan kepada Pak Moderator. Cek. Iya, terima kasih Anda. Menarik tadi, ini mungkin bisa dicatat-catat. Ada 3 hal ya yang menjadi isu pokoknya. Pertama, Omnibus Law. Itu tadi sejumlah isu tentang Omnibus Law, mulai dari tenaga kerja asing, kemudian masalah outsourcing dan sebagainya. Kedua, beliau tadi menekankan masalah tantangan untuk pengupahan itu sendiri. Upah minimum itu standarnya ada kelayakan hidup, itu masih berlangsung mungkin, dan ini menjadi tantangan tersendiri. Dan yang ketiga terkait Dewan Pengupahan. 3 stressing ini bisa menjadi catatan karena ini sebenarnya kelihatannya isunya pada tataran makro, tapi pada tataran mikro ketika dia harus dirumuskan menjadi public policy, kebijakan politik, ini tanggung jawab partai politik di dalam membrainstorming kader-kadernya untuk sebelum mereka turun, sebelum mereka kemudian duduk di legislatif maupun eksekutif. Ini menjadi tantangan serius. Selanjutnya saya minta dari izin Pak, namanya Pak Abdi dari PGRI. Kita mau lihat apa sih persoalan pendidikan kita. Tadi ada beberapa, tapi saya yakin beliau lebih ahli dibandingkan saya urusan itu. Silakan Pak Abdi. Hai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari penyelenggara, dari ID, kemudian dari guru, Bapak Ibu dan partai yang lain setelah mengikuti kegiatan ini yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permakluman dari Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Andreas Malharis. Beliau sudah untuk mengikuti kegiatan ini. Beliau menugaskan kepada saya sebagai sekretaris PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Ya. Ya, kemarin Hari Buruh. Jadi antara buruh dengan buruh ini beda tipis. Ya, beda tipis. Konsonannya saja yang berbeda saya kira. Jadi isu-isu yang sekarang ada setelah sebetulnya buruh sudah mulai menemukan pola, pola dasar dengan tertentu dengan undang-undang guru dan dosen, undang-undang sistem pendidikan nasional, sudah menemukan pola dasar untuk dijalankan sebagaimana mestinya, seperti itu. Cuma kan kenyataannya, ya walaupun undang-undang itu ada, aturan itu ada, tetapi di sana sini masih ditemukan beberapa hal. Misalnya terkait dengan isu-isu, misalnya isu di guru itu pendidikan 4 tahun, di pendidikan 4 tahun. Yang pertama terkait dengan kuantitas, yang kedua terkait dengan kualitas guru, kualitas sama perasaan dan sebagainya. Kemudian isu yang ketiga adalah terkait dengan pemerataan, dan yang keempat adalah terkait dengan kesejahteraan. Ya, dibolak-balik seperti apapun, kita mesti bertemu dengan 4 hal untuk pendidikan kita. Misalnya begini, sekarang ini kebijakan pemerintah dengan melakukan sistem zonasi, sebetulnya keinginannya untuk pemerataan kualitas dalam tanda kutip. Pemerataan kualitas, jadi jangan semua
guru yang berkualitas, murid yang berkualitas, dan bila perlu diajar dengan baik, dia sudah bisa pintar sendiri. Ditambah dengan gurunya yang berkualitas, sarana-prasarana yang berkualitas, tentunya akan menentukan kualitas dengan sendirinya di situ. Nah, keinginan itulah yang sebetulnya diinginkan oleh pemerintah dengan sistem zonasi, misalnya seperti itu. Jadi tidak usah pakai jauh-jauh untuk menentukan kualitas, ya. Cukup di dekat-dekat rumah kita saja untuk kita bersekolah, kemudian kita menentukan kualitas itu. Maksudnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa ada teman-teman guru yang perlu diapresiasi kompetensinya, diapresiasi keahliannya, diapresiasi perjuangannya. Tentu kan ada guru itu, ada kelas-kelasnya juga, baik ya. Ada guru yang memang kualitas yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Seperti ada juga memang teman-teman guru kita, guru yang terutama mohon maaf, itu guru-guru kita dulu yang sekarang ini sudah tidak bisa mengikuti lagi teknologi informasi yang ada, apalagi sistem sekarang yang virtual reality, intelijen, artificial intelligence, itu sudah pada sulit mengikuti itu. Masalahnya dengan menganggap bahwa kualitas mereka sama, kita dibombardir oleh kebijakan yang bersifat administratif. Jadi teman-teman guru itu lebih dibombardir oleh sifat-sifat administratif. Belum ada yang bisa memetakan guru yang ini perlu dikasih didik dengan ini, kualitas guru seperti ini perlu didiklat dengan ini. Itu tidak ada. Jadi dianggap guru itu sama semua kualitasnya. Iya benar, mereka itu alumni keguruan, katakan begitu, sudah pasti pintar karena dia sudah pernah kuliah, kan minimal S1 kan sekarang, minimal S1. Kalau dosen minimal S2. Tetapi kan ya kita mesti tahu sendiri juga lah bahwa kualitas perguruan tinggi, kualitas SDM kita pasti juga terbatas. Kalau saya dengan dibombardir seperti ini menyebabkan guru itu, ya terutama guru yang terlalu banyak bebannya ini saya masuk dalam isu kesejahteraan. Ya, terlalu banyak bebannya, belum lagi tersel-sel untuk bisa mengikuti menjadi guru profesional dengan sertifikasi guru yang nyaman, dirinya nyaman. Itu mereka yang dalam guru ya sudah mendapatkan sertifikasi guru atau sertifikasi dosen, sudah bisa mendapatkan penghasilan 2 kali lipat dari gaji pokoknya, katakan seperti itu. Tapi kan tidak selesai sampai di situ. Ada lagi masalah baru, teman-teman guru kita. Ini kita mesti terus terang juga. Iya. Teman-teman yang berpindah dengan politik yang akan mengambil kebijakan. Teman-teman guru kita perlu juga diberi pemahaman lah bahwa kesejahteraan tidak mesti berarti materi. Ya kesejahteraan itu peningkatan kualitas boleh, dan seperti itu. Ya teman-teman guru kita walaupun penghasilannya yang saya katakan dari awal sudah dilindungi oleh undang-undang atau sudah difasilitasi oleh undang-undang, tetapi masih ada teman-teman guru kita yang hidupnya mengikuti tren sekarang ini, ya sehingga walaupun penghasilannya cukup sesungguhnya kalau kita membandingkan dengan yang lalu, akhirnya menjadi kurang, akhirnya tutup. Ya, dari lubang juga jadinya seperti itu. Ya bukannya bisa menimbulkan kesejahteraan, tetapi justru ini bisa menimbulkan masalah baru yang harusnya dia bisa belajar saja dengan baik, itu perlu menjadi tambahan. Ini di masalah. Jadi maksud saya ini tentang kita mungkin kita lagi diskusi tentang politik. Kemudian berikutnya isu terkait dengan kualitas dan pemerataan. Guru-guru kita yang sudah mengikuti tes berkali-kali untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru, tidak usah lagi perlu dibuatkan regulasi yang kira-kira memudahkan dia. Toh tidak bisa juga kita hanya menilai kualitas seseorang, saudara-saudara kita yang tidak mampu di samping dengan pemerataan misalnya sudah tugasnya jauh di pelosok sana, mau disamakan kualitasnya dengan orang yang ada di kota, nggak mungkin lah sama itu. Ya, jadi
Banyak kita terkait dengan persoalan guru dan pendidikan di Indonesia. Belum lagi kita bercerita, kita kan ini produk-produk pendidikan semua, ya. Belum lagi kita bercerita moral, ya, lingkungan hukum bagi teman-teman guru yang bermasalah dalam tanda kutip berkaitan dengan hukum. Nah sekarang PGRI sudah mencoba untuk berada di garda terdepan, ya walaupun mungkin ada teman-teman yang bergabung dalam organisasi guru yang lain, tetapi kita di PGRI kalau di Sulsel ini misalnya ada 135.901 guru. Ini baru guru. Guru itu kan ada pendidikan, tenaga pendidikan dalam AIP kita, pendidik dan tenaga pendidikan, pendidik, guru dan dosen. Tenaga pendidikan yang bisa menjadi masuk dalam profesi PGRI katakan seperti itu teman-teman pegawai dan sebagainya itu masuk dalam dengan guru. Jadi di Sulsel ini lebihnya 111.000 ya anggota PGRI kita. Jadi dengan demikian kita masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk bisa mengawal teman-teman guru, mengampuni teman-teman guru, memfasilitasi apa yang masih berjuangkan oleh organisasi kita ini. Mungkin itu sebagai pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada beberapa isu pokok dari PGRI, bicara kualitas, kemudian pemerataan dan kesejahteraan. 3 kunci ini menarik sekali, Pak. Saya ini sering ke kampung, desa-desa. Mayoritas memang kita belum jauh-jauh. Salah satu persoalan kalau bicara pemerataan, bicara tentang infrastruktur, utamanya infrastruktur pendidikan. Tapi kalau kita ingat, sejak tahun 2004 sudah ada anggaran pendidikan 20%. Tapi persoalan kita belum beranjak dari berapa tahun sudah? 13 tahun lalu ya. Masih pada persoalan itu. Sementara realisasi belanjanya yang 20% itu dari tahun ke tahun naik terus. Ada apa dengan persoalan pemerataan ini? Ini juga bisa menjadi case ketika kita bicara teman-teman yang ada di partai politik. Selanjutnya Bapak Ibu, saya izin berdiri. Saya mau mempersilahkan dari teman-teman parpol untuk menanggapi dan memberikan kita gambaran kira-kira yang ada di kepala teman-teman partai politik bicara tentang public policy-nya seperti apa. Nah ini bisa supaya terjadi dialog yang aktif. Saya izin mungkin dari Anda dari Perindo dulu, atau yang paling karena beliau sampaikan senior tadi, yang senior dulu. Silakan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana undang-undang pendidikan nasional. Saya mau mempersingkat saja karena waktu ini sangat terbatas. Sehingga yang pertama saya mengatakan bahwa izinkan saya menghormati seluruh yang ada di dalam ruangan ini, Bapak Ibu semua, tanpa menyebut nama satu persatu. Jadi seluruh yang ada dalam ruangan yang saya hormati sudah kita semua dinyatakan dalam bidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya agak bingung juga setelah menerima undangan ini kemarin. Ini sifatnya dialog atau apa? Harus mempersiapkan makalah atau apa? Setelah saya merenung-renung dan waktunya itu makalah sekarang. Tetapi saudara kita di sini saya menjadi bingung juga untuk mau bicara apa. Karena kebetulan Pak Dr. Abdi, Sekretaris PGRI sudah selesai mengagum saya dan beliau yang banyak mendidik saya secara lama ini untuk menjadi asesor. Lalu saya berhenti jadi asesor ya karena kesibukan lain. Yang kedua Pak Andi Lantik ini sesungguhnya tadi mengatakan bahwa saya punya terbalik. Beliau tahu saya dalam segala selama ini dan banyak saya mendengar apa yang akan diungkapkan saya berikan. Dan alhamdulillah bisa berkenan dengan teman-teman saya dan seluruh partai politik kebetulan saya Pangerang ketua partai Perindo Kota Makassar. Tahun itu Pak Ketua selama ini sebenarnya saya sudah mulai kira-kira ada 3-2 tahun sejak COVID lah. Saya sudah mulai memperbodoh diri menjadi masyarakat yang pasif, tidak mau lagi berpikir macam-macam.
Kenapa? Dan saya juga belum siap untuk mati. Iya kan. Kenapa? Karena ini keputusasaan. Betul. Keputusasaan. Jadi apapun yang mau kita diskusikan sekarang, kalau rezim masih ini juga, maka ujung-ujungnya kita kembali juga. Iya, menarik ini. Tapi Perindo dukung. Republik negara yang kita cintai ini. Sudah tidak ada di Prabowo, tidak ada di Yusril Izzamahendra, tidak ada di Anies Baswedan, tidak ada di apa lagi sekalian kita sebelum ada semangat saya jadi warga negara Indonesia. Ganjar. Iya. Ya syukur alhamdulillah karena masih ada itu. Yang masih selalu sedikit mengobati kita dalam hal-hal mengetahui negara ini mau kemana dan seperti apa ke depan. Oleh sebab itu mungkin hari ini pertemuan kita pertama sifatnya silaturahmi. Yang kedua dinilai dengan Pak ini karena yang memang masih suasana selamat dari dulu. Soal guru, mohon maaf saya tidak berani memberi komentar karena saya orang yang paling gagal kalau bicara guru. Saya itu guru Pak. Ya. Guru. Dengan gaji awal itu 84.000. Lalu saya pulang ke rumah dan lalu dimana-mana itu kenapa tidak itu 84.000? Karena selalu ada potongan, ada potongan itu. Akhirnya saya bilang berhenti deh. Pagi-pagi saya tahu sudah sholat dulu pakai jaket, pakai motor, terlambat dikasih seperti dikasih suara sekarang. Kalau terlambat mengajar, akhirnya saya mundur jadi guru Pak. Ini 13 saya. Saya juga pernah jadi pegawai panitera di tempat yang dia kerjaku hanya datang kumpul gelas, cuci gelas, lalu diisi dan sudah disuruh ke bagi dari masing-masing meja seperti tadi ini. Setelah 6 bulan saya jalan, saya bilang bagaimana hidup saya kalau mau begini terus. Saya berhenti lagi jadi pegawai. Kami terpengadilan negeri di tempat yang dia mereka. Jadi itulah dinamika kehidupan. Artinya ini cerita semacam testimoni guru. Bukan cuma guru yang berhasil sekarang Pak. Ini sudah keprihatinan kita bersama. Ibu-ibu rumah tangga setiap tanggal sekian ini tanggal berapa pun bayar listrik langsung dicabut. Tanggal berapa pun bayar listrik langsung dicabut ledenya. Sampai saya pun pernah dikomplain waktu saya masih BRW. Saya ada 20 orang menemani saya bawa barang sendiri. Kalau memang mau ditangkap saya yang tangkap. Karena ada tetangga saya dicabut ledenya gara-gara menunda 3 bulan. Jumlahnya ditunggakan hanya 250.000 dan 3 bulan. Karena yang bersangkutan pulang kampung, lalu sakit di kampung, lalu lama baru kembali maka tertukar itu dan tidak dibayar langsung dicabut. Sesungguhnya kalau kita bicara sama organisasi yang baru berpikir ini, hal-hal seperti ini saja yang dulu kita gali. Kita bagaimana memberi edukasi kepada masyarakat hak-haknya, bahwa di meteran listrik itu sesungguhnya itu tidak ada hak lain selain yang betul di rumah, karena itu dibayar kalau dipasang. Jadi kalau dicabut itu pelanggaran HAM. Itu begitu tidak listrik. Tidak mungkin dibayar ke meteran kalau kita tidak lunasi. Segala sesuatu yang kita sudah lunasi, menurut Pak Jokowi selalu advokat sebagai orang hukum itu sudah hak asasi. Tidak ada yang tidak juga. Yang kedua, bahwa dalam hak itu semua kan sudah ada denda kalau kita terlambat. Denda sekian. Dalam ketentuan hukum aturan kriminal tidak boleh ada dilakukan sanksi buat tidak makan terhadap satu persoalan hukum. Itu penting. Nah, harapan saya teman-teman media, teman-teman partai politik, teman-teman yang bapak organisasi, bapak pimpin, lembaga, bapak pimpin hanya begini yang perlu kita ganti. Soal urusan nasional, omnibus apa pasal ini, konstitusi, undang-undang, selesai ganti itu saja. Baru bisa kita bicara soalnya. Selama di sini belum ada yang bisa kita bicarakan. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang saya mau katakan, saya mau kembali lagi ke soal dulu. Mohon izin Pak, saya dulu pegawai saya itu karena ada undang-undang nomor 21 kalau saya tidak salah tahun 2001 bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu politisi lah, tidak boleh main di dua kaki, harus pilih satu. Kebetulan saya dulu anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar. Akhirnya saya pilih mundur dari PNS. Wah, itu tangisan orang tua, saudara, keluarga termasuk istri menangis. Katanya lebih mengorbankan
daripada politik. Saya bilang, setiap bulan saya terima 84.000 sekali dapat apa-namanya. Saya jadi anggota DPR, saya lupa itu apakah 20 lebih jumlahnya berapa yang diterima setiap bulan. Dan isinya tidak mungkin hanya 100.000, pasti ke atas itu. Kali 20 selama 1 bulan. Maka bayangkan, artinya saya jadi PNS 35 tahun dengan anggota DPR 1 tahun, itu sudah jauh lebih beruntung dari anggota DPR 1 tahun. Artinya ini cerita, anggota DPR itu periodenya 1 periode 5 tahun, memang hanya 1 tahun yang enak Pak. Tapi tahun keempat dan sampai tahun kelima itu enak sekali. Nah, artinya ini cerita, teman-teman dari partai buruh jangan ada ngaku di jalanan seperti tadi di mana kita sampai 2 jam jadi kita tiba di sini. Jadi kan masuk jadi anggota DPR. Itu cocok. Jadi masuk jadi anggota DPR. Ini semua kekuatan untuk mendapatkan 1 suara dari sini dari belakang 3 di wilayah Kabupaten ya. Itu kita sudah berhitung. Ada teman saya hanya 1.000 suaranya dulu jadi anggota DPR. Masa tidak bisa teman-teman buruh? Banyaknya partai, ada partai belum kita ya. Ada partai sini, ada partai ini, ada partai buruh, ada partai ini. Manfaatkan itu. Lebih baik itu yang dilakukan daripada pergi demo di jalan untuk kondisi sekarang. Ini banyak yang usahakan seluruh rakyat Kota Makassar dan seluruh rakyat seluruh Selatan. Tidak akan ada hati apa-apa untuk diharapkan. Tetapi kalau Bapak mengkonsolidasi masyarakat dengan teori atau ide-ide seperti tadi, lalu memilih Bapak jadi anggota DPR, kalau Bapak tahu pasti jadi dulu kan wali kota, dulu kan gubernur kalau ini, Anda bisa merubah regulasi, Anda bisa merubah mengaitkan perda, itu manfaatnya. Yang kemudian terusnya, sekali lagi soal dulu saya kasih bicara karena ada beliau itu tanda-tandanya kalau mau turun ke lokasi untuk visitasi, kalau beliau tidak tanda tangan pasti kita tidak turun. Dan alhamdulillah kita pernah kita ada tanda tangan. Saya selalu dapat tanda tangan untuk pergi panjang dulu melakukan visitasi kepada sekolah-sekolah. Nah, jadi guru ini sebenarnya kenapa tidak bisa sejahtera? Hanya karena rasa syukur yang kurang. Satu. Yang kedua, karena guru ini tidak mampu menggalang politik pemerintah bagaimana supaya bisa memberikan maksimal kesejahteraan ini. Mohon izin Pak Abdi, saya juga latar belakang, saya juga pernah rektor salah satu perguruan tinggi dan saya termasuk tidak lolos sertifikasi. Ya. 3 kali itu sertifikasi tidak lolos karena selalu diuji. Ada rapat khusus. Di rapat khusus saya sampaikan, Bapak kurang menjawab soal ini, kurang mempertajam ini. Nanti kalau Bapak mau dibantu, saya bilang, oh ya terus. Terima kasih bantuannya. Lebih tidak usah. Jadi makanya transaksi itu tidak akan pernah tidak bisa. Pasti ada. Nah inilah yang menghambat bagaimana prestasi ini dan itu. Sehingga saya berkesimpulan, kalau begini prestasi apapun, kecerdasan apapun yang kita ini, kalau kita tidak punya intensitas, maka sia-sia tidak ada juga manfaatnya. Harus dengan makanya intensitas itu harus ada. Oleh sebab itu pada semua sektor sekarang kita semua ada keprihatinan. Nah, saya sedikit memberi ilustrasi. Ketika saya sudah merasa capek di DPR, saya menghadap gubernur, izin uang, saya sudah capek di DPR karena saya pernah disandra Iswadi Al-Farisi, CS itu ada beberapa jam, hanya dipaksa untuk bertanda tangan untuk menyetujui. Jadi berlakukannya negara Federasi Negara Serikat Indonesia Timur. Karena sudah kelaparan, saya itu ada 3-5 orang di sana langsung 20 itu, saya tanda tangan. Tanda tangan itu menyetujui itu. Lalu waktu itu Akbar Tanjung ke DPR dan kita teruskan ke Akbar Tanjung. Sampai sekarang tidak ada tuntutan berikutnya dan mereka akhirnya putus juga di lapangan. Oleh sebab itu tuntutan seperti itu menyiksa kita sesaat, lalu tidak ada hasilnya, tidak ada juga tidak lanjutnya. Oleh sebab itu kalau ada perjuangan Pak Andi Melati, tolong perjuangan itu continue. Ya. Nah, yang terakhir yang saya mau bahasakan begini,
bahwa untuk menyikapi hidup ini sekarang, menuju pemilu 2024, mari kita sama-sama mencerdaskan masyarakat dan betul-betul memilih pilihan hati. Tetapi itu karena lagi-lagi tapi ini sangat dilakukan kualitas dan independensinya di dalam tugas negara ini. Karena itu kata pentingnya kalau menurut saya dari partai politik jangan kita terlalu berharap banyak. Mohon maaf, saya mau mengatakan begitu karena partai politik juga ini hanya perpanjangan tangan. Walaupun kita sudah katakan begini, kalau kita rapat setengah kamar, rapat satu kamar, rapat pimpinan, rapat ini dan itu, lalu itu menjadi kesimpulan, maka ini tidak kita angkat bahwa anggaran harus begini, ini harus begitu. Tidak bisa. Tetapi kalau Bapak di dalam menjadi anggota DPR bisa berubah pasal. Saya tidak setuju pasal ini, berubah pasal ini. Orang seperti itu kaitan itu untuk hidup tenang saat kalau menurut saya. Pelihara hak dengan nas. Ini salah satu awal dari hak dengan nas kita. Kalau hak dengan nas kita bagus baik, insyaallah kita saling mengerti dan saling membela. Yang kedua, pertajam dan pelihara hak dengan Allah. Yang kemudian yang ketiga, kalau memang memungkinkan perbanyak uang, tidak usah simpan di bank. Susah juga itu uang yang ada di bank. Kita datang mencari pengaruh, jangan mikir bagaimana. Kalau ada uang simpan saja di berangkat di rumah, jadi saya bersalah. Dia bilang dari mana uangnya? Kalau masih ada tanah di kampung, jual saja. Ada yang jual saja, itu apa lama-lama. Namanya juga tidak ada ya, kamu di bawah. Cocok ya? Iya, saat ini kita kayak ada tinggal. Yusuf kalau nanti meninggal, tunggu nih, apa yang jadi rebutan dengan tadi. Lebih Allah simpan. Setiap satu kita, besok kita bisa terbang ke Mekah, dan sudah dan lokasi dari Jepang, dan sebagainya. 5 Pak. Jadi hanya ada 3. Alhamdulillah, kepada Allah. Dan dua partai jangan terlalu banyak menaruh harapan untuk memperbaiki itu. Karena kenapa? Untuk mencapai satu kursi di DPR harganya juga mahal Pak. Kita masuk ke dalam minimal 6 bulan itu dipikirkan bagaimana itu bisa kembali masuk pada 1 tahun. Paling tidak ujung-ujungnya ambil dari ini dulu. Lalu kita mengenai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Harusnya apa yang beliau sampaikan tadi, para akademisi politik, akademisi public policy mendengarkan realitas-realitas supaya kampus tidak menjadi menara gading. Tadi juga apa yang beliau sampaikan harusnya juga menjadi catatan kita, catatan ketika melihat bagaimana sinkronisasi itu ada missing, ada kekuatan di luar. Kebetulan Pak saya ini pernah menjadi tenaga ahli Balek, Badan Legislasi DPR RI. Harusnya balik juga dalam menyerap aspirasinya itu dialog-dialog seperti ini. Dan saya sampaikan kebetulan ketua balik hari ini bosnya Pak Baba Kamama, ketua badan legislasi. Saya selalu sampaikan ke beliau, tolonglah itu para anggota DPR RI yang urusannya di balik itu lebih banyak membuat dialog publik seperti ini supaya kualitas politisi kita itu naik. Jadi diskursusnya gitu. Selanjutnya izin Fitra dibantu. Kita ke yang paling muda mungkin. Ya. Dari Gerindra, Saudara Baba, silakan. Sebelah kiri Pak Fitra. Ya. Anak muda tidak boleh ya, harus tetap pegang. Ya, silakan. Salam sejahtera. Ayo, silakan Pak, silakan. Om Swastiastu. Yang pertama ini saya ucapkan terima kasih. Yang kami hormati juga para panelis dari kawan-kawan Pegasu, dari PGRI dan kawan-kawan partai, ada senior kami Pak Kanai itu dari sudah luar biasa, dari Partai Bulan Bintang dan Partai Buruh sendiri. Dan teman-teman adik-adik mahasiswa saya ikut serta hadir pada diskusi kita sore hari ini. Mungkin mulainya saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 14 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sebagai insan beragama. Saja kita baru saja melepas 1 bulan yang ujian bagi kita, kemudian menyambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Nah, berbicara mengenai buruh dan buruh, jadi 2 hal yang tentu saja
menjadi hal yang cukup krusial bangsa kita. Tentu saja yang satu, ya dua-duanya ini pilar, dua-duanya ini adalah ya kalau dua ini tidak ada mungkin bangsa ini tidak runtuh. Jadi salah satu pilar yang ini bersama guru dan guru ya. Nah, kami sebenarnya melihat ya terutama sejak COVID-19 ya, saya kira memang perekonomian kita mengalami goncangan yang luar biasa. Bahkan jauh sebelum itu sebenarnya, dan saya kira kita sudah sering membahasnya bersama. Saya dengan Karamat di kampus bahwa memang secara ekonomi kita ini menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi bangsa kita. Misalnya diperlakukannya berbagai riset, kembali lagi saya ulang, misalnya neoliberalisme yang kita tahu menggunakan riset-riset seperti deregulasi, privatisasi, kemudian swastisasi adalah sebenarnya kunci utama mengapa kita sebagai bangsa belum beranjak dari situasi kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi situasi yang berdaya dan adil dan makmur seperti cita-cita kita bersama. Dan memang persoalan ini mungkin juga salah satu mengapa saya sebagai juga dulu sering ikut serta di kawan-kawan tertarik dengan misalnya mengapa memilih Partai Gerindra atau Pak Prabowo sendiri, karena konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa adanya ekonomi kerakyatan, adanya penegakan kembali pasal 23, adanya kembali pada konstitusi kita, cita-cita proklamasi kita 17 Agustus 1945 yang merupakan visi-visi daripada beliau. Yang sayangnya harus kalah berkali-kali gitu ya, harus kalah berkali-kali. Saya tahu bersama bahwa waktu berpasangan dengan Kamal dengan Pak Jokowi yang kemudian beliau yang sponsori Pak Jokowi maju di DKI, kemudian kalah juga 2 kali di presiden, dan nanti kemungkinan besar lagi ada bertarung lagi. Saya kira ini hal yang Kalah atau menang? hal yang menurut saya menarik dari Pak Prabowo bahwa daya juangnya beliau ini, walaupun ya, saya termasuk orang yang sebenarnya menolak beliau masuk ke pemerintahannya Pak Jokowi, tapi ternyata beliau dengan lapang dada, dengan pertimbangan saya kira itu masuk dan ikut serta dalam pemerintahan Jokowi Maruf periode kedua. Dan saya lihat memang secara politik Gerindra sendiri sebenarnya kalau kita bicara isu pendidikan dan buruh itu juga punya konsep yang sangat besar dalam itu. Misalnya tentang amanah 20% tentu saja uang negara dipakai untuk pendidikan, walaupun itu masih dalam tanda kutip belum cukup juga untuk pendidikan kita, karena sebagian menganggap bahwa gaji guru dan elemen-elemen yang lain belum masuk dalam 20% itu. Harusnya itu di luar dari 20% itu sehingga kesejahteraan dan para guru kita makin meningkat. Belum lagi ya kalau pendidikan ini bisa panjang diskusinya, karena saya juga terus terang konsen juga dalam bidang pendidikan, terutama sejak mahasiswa dengan kita menolak pada pendidikan dan segala macam. Gerindra juga konsen bagaimana memenuhi amanah undang-undang ini 20% itu. Tentu saja dengan segala kekurangannya, kualitas maupun kuantitas itu sendiri, infrastruktur dan segala macam. Nah, mengenai perguruan sebenarnya, ya, saya sepakat dengan kakak tadi bahwa semua sebenarnya bukan hanya sektor guru, tapi hampir semua sektor di Indonesia kita terkena dampak daripada ekonomi global sebenarnya. Lain lagi jauh lagi ke belakang. Sebenarnya ekonomi global saya kayak bagaimana perang Ukraina Rusia itu juga mempengaruhi perekonomian global, sehingga kita sebagai bangsa atau negara dunia ketiga yang sangat bergantung pada WTO dan berbagai perjanjian dunia itu juga pasti berdampak. Apalagi kita tahu bersama bahwa ya 2 periode bahkan sejak SBY sampai itu Jokowi, ya kita nggak ganti-ganti menteri gitu loh. Menteri keuangannya masih Sri Mulyani dan Sri Mulyani lagi. Dan mungkin presiden ke depan juga saya takutnya menteri keuangannya juga masih Ibu Sri Mulyani lagi kan gitu. Jadi siapapun kepalanya penjaranya kita Ibu Sri Mulyani. Nah persoalan kita kan sebenarnya persoalan ekonomi kalau kita mau
balik lagi ke akarnya ya ekonomi kesejahteraan kita. Kenapa upah buruh rendah? Ya karena tentara cadangan buruh kita kalau dalam teknologi marxisme itu sangat besar jumlahnya sehingga daya tawarnya rendah. Jadi ya kalau mau keluar dari pekerjaan ya silakan, misalkan masih banyak tentara cadangan yang lain. Bahasanya seperti itu, industrial reserve army. Jadi tentara cadangan dalam. Nah, selama kondisi banyaknya pengangguran, banyaknya sektor informal, daya tawar buruh kita juga pasti akan sangat rendah di hadapan para pengusaha. Nah, dilemanya adalah para pimpinan partai politik dan segala macam rata-rata merupakan pemodal besar, kapitalis besar. Nah, ini yang mungkin harapan kita misalnya dengan pemilu yang akan datang ini banyak juga partai-partai baru yang juga mewarnai parlemen kita, tidak hanya dari kelompok-kelompok yang besar itu, tapi juga dari kelompok-kelompok kecil yang juga mampu membawa isu-isu terutama isu-isu kesejahteraan buruh. Karena memang daya tawar kita itu sangat rendah. Belum lagi misalnya, tapi sedikit saya paparkan, belum lagi dengan perkembangan AI, ya, perkembangan teknologi informasi yang bahkan buruh juga sudah digantikan oleh robot. Ya, kalau kita mau berpikir sebenarnya lebih jauh, itu justru sebenarnya masalah yang lebih rumit lagi yang kita hadapi ke depan, karena guru-guru ini ternyata diganti oleh mesin-mesin yang lebih cerdas, lebih pintar. Tidak hanya guru, tapi dosen, pengajar guru bahkan sekarang juga beralih lagi. Makanya ke depannya pertanyaannya ini, apakah kita masih relevan dalam, apakah guru dan guru masih relevan dalam situasi perkembangan teknologi 4.0 bahkan 5.0 dan segala macam. Dan itu merupakan menurut saya pertanyaan yang patut juga kita jawab bersama. Bagaimana masa depan relevansi kita selain kesejahteraan tentu saja yang menjadi tujuan utama kita, tuntutan perjuangan kawan-kawan buruh dan guru, juga bagaimana kita menghadapi disrupsi teknologi tadi, bagaimana teknologi yang kemudian makin luar biasa besar dan bisa menggantikan kita manusia sebagai pekerja dan segala macam. Saya kira menarik. Kita beri aplaus untuk teman-teman dari Babla, dari Gerindra. Untuk pertanyaan terakhir itu, guru dan guru, itu ada di jawaban buku Revolusi Komunikasi. Nanti saya kasih buku terakhir yang saya tulis. Nah, itu menarik sekali. Itu jawabannya. Terus tadi dari Gerindra, menarik sekali, Gerindra bicara tentang platform, kembali ke Undang-Undang 33 ya, itu salah satu konsen, itu sebenarnya bicara tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk juga urusannya dengan ekonomi kesejahteraan yang punya konsekuensi bagi buruh dan buruh. Saya ingin mendengar selanjutnya, tolong saya dibantu, mic-nya dipindah-pindahkan, dari teman-teman partai PBB, atau dari mana dulu? PDI Perjuangan. Nah, ini menarik ini. Tadi Perindo bilang ganti rezim. Koalisi ya. Silakan dari teman-teman PDI. Kita masih menunggu kewajiban dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, dan sekali lagi saya mengucapkan kami dari Muhammad saya masih mumpung masih ada dari kami, dan terima kasih atas undangan dan pertemuan sore hari ini yang saya berharap ini kemudian menjadi satu diskursus yang penting untuk kemudian bisa kita lakukan secara terus menerus, terutama dengan lebih banyak mengajarkan kaitannya. Karena waktu juga mepet, guru dan guru kami dari PDI Perjuangan sendiri memang saya lupa. Iya. Ini wakil ketua PDI Perjuangan Kota Makassar. Saya izin mewakili ketua saya. Siap. Saat ini lagi di rumah sakit, lagi tes psikotes caleg. Berikutnya, jadi mohon maaf karena beliau sempat hadir dan saya juga seperti ini. Terkait dengan tema sentral hari ini, guru dan guru memang kalau kita tarik lebih jauh, PDI Perjuangan memang dengan konsep marxisme sendiri memang sudah cukup lama menggaungkan ini, dan banyak hal sih sebenarnya sudah
paparkan sama senior-senior saya juga di sini, kemudian dari kita yang memang dalam konsepsi menghadapi situasi saat ini, partai PDI Perjuangan sendiri sadar betul bahwa ada kondisi yang kami sebut secara geopolitik saat ini adalah namanya skenario global megatrend. Yang tadi disebutkan bahwa kemudian ada nantinya guru yang digantikan dengan robot, guru yang dijadikan dengan aplikasi dan AI, itu sudah masuk dalam kapasitas itu. Sehingga ketakutan terbesarnya adalah saat ini bagaimana kemudian Indonesia melihat ini menjadi bukan lagi sebuah ancaman yang sebenarnya kalau kemudian ini tidak didisrupsi, maka ini menjadi ancaman besar buat kita semua, termasuk kita. Termasuk kalau yang saya pelajari saat ini, seorang partai politik, seorang caleg juga akan tergantikan oleh robot nanti. Dan ini antara happy atau tidak, sebenarnya ini menjadi penting untuk kemudian kita harus bahas karena ini sudah terjadi saat ini. Data yang kami pegang per 1.000 guru itu ditemani satu unit robot gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu akan kemudian bertambah, akan mungkin bertambah ini sampai kemudian bisa titik di mana satu orang guru itu akan tergantikan kelas oleh robot. Nah ini yang kemudian otomasi sistem yang berjalan kalau kemudian sekali lagi tidak diinstruksi oleh kebijakan-kebijakan publik, maka salah satu haknya ya kita siap-siap di kita pekerjaan kita akan hilang, kemudian pekerjaan baru yang akan berbau itu. Dan apalagi kita dengan kondisi demografi populasi yang akan kemudian kita panen di 2045, mereka adalah orang-orang yang siap menjalankan itu selesai sudah. Ini menjadi ketakutan yang menurut kami sendiri di PDI Perjuangan penting untuk kemudian menjadi concern yang utama pada saat kami ditugaskan oleh partai sebagai calon legislatif atau anggota legislatif. Dan menarik harapan yang mungkin saya tidak terlalu banyak menyentil ini karena di konsepsi mengenai perburuhan juga undang-undang dan sebagainya di buruh sendiri itu kami melihat ada satu hal yang lebih besar lagi bahwa situasi global ini jangan sampai kemudian itu memaksa kita untuk mengikuti kondisi skenario global megatrend itu tadi yang ketakutan yang sudah kita utarakan tadi itu menjadi realistis untuk kita sama-sama ikhlas dan menerima. Nah ini yang kedepannya mungkin menjadi diskursus yang kemudian topik-topik selanjutnya bisa kita jawabkan lebih lanjut. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih teman-teman PDIP. Namanya tadi Pak Faisal Arifin dari PDIP. Kita bisa beri aplaus sama-sama menerangkan tentang mega disruption besar. Ya, salah satu isu pokok yang muncul itu pergantian ya manusia dengan tenaga robot. Kalau biasa disebut itu bahasa teknologinya kami menyebutnya sebagai algoritma. Jadi semua klasifikasi pengetahuan itu tergantung algoritmanya. Kemudian IA, artificial intelligence, itu yang menggantikan semua itu. Apalagi tenaga administratif. Begitu juga pada sisi kalau kita bicara tentang pendidikan, ini terasa sekali. Dan sekali lagi, saya kasih nanti buku itu. Saya sudah tulis selama COVID, kondisi-kondisi tadi, selama 2 tahun, ya bagaimana pendidikan, kata kuncinya tadi yang Bapak sampaikan, protes anak saya, dia tanya selama COVID, saya di sini bukan di situ. Nah, dan guru terjadi perubahan besar dari kita menyebut guru offline menjadi kita menyebutnya sebagai guru online dan perkembangan itu besar. Tapi mereka tereliminasi juga pasca COVID. Banyak sekali industri yang mati karena itu. Selanjutnya teman-teman Partai Buruh silakan bagaimana pandangannya terhadap
fenomena perburuhan dan guru hari ini. Silakan. Ya, Pak Andi Malantika ini beliau serikat buruh, bukan partai buruh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman terkait, khususnya pimpinan ulama yang juga mengundang kami dari partai buruh untuk ikut dalam dialog ini. Yang selanjutnya yang saya hormati juga Pak Ketua KSPSI Pak Amal yang selama ini juga saya anggap sebagai senior juga di gerakan buruh, dan juga yang saya hormati Pak Sekretaris PBI yang kesempatan hari ini juga sama menjadi narasumber kita. Tidak lupa juga saya menyampaikan selamat Mei dan juga Ahmad tanggal 1-2 Mei 2020. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau Pak Ketua KSPSI mungkin saya cukup mengenal beliau karena kami di serikat-serikat buruh khususnya di Kota Makassar sehingga undang-undang Cipta Kerja 2019 itu digelontorkan oleh rezim itu, kita sudah berusaha untuk kami mengintegrasikan diri dari berbagai serikat buruh, dan kebetulan di rumah Pak Amal kita selalu melakukan konsolidasi. Yang itu puncaknya sebelum corona, kita sama-sama dari berbagai serikat pekerja menolak tentang omnibus law. Itu kita pernah menutup jalan di Simpang 5 Madai di Bandara. Itu sebelum COVID-19. Jadi saya kira berbicara tentang undang-undang Cipta Kerja atau buruh, saya kira kami dari partai buruh tidak begitu berbeda jauh tentang pandangan kami terkait seperti apa hari ini berbicara tentang undang-undang Cipta Kerja. Nah, sebenarnya saya juga mohon maaf, sebenarnya kalau saya sebenarnya hanya kebetulan saja hanya kebetulan saja hari ini berada di partai buruh. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang kebiasaan kami di serikat, kami sebenarnya hampir setiap waktu itu selalu jalan begitu sama-sama dengan Pak Ketua KSPSI. Jadi memang di pertemuan kali ini sebenarnya saya secara pribadi itu ini saya anggap satu hal yang luar biasa, mulai dari tema dan juga dihadiri oleh beberapa pimpinan yang saya kira saya selaku pribadi itu yang masih kurang pengalaman dalam dunia perpolitikan. Mungkin dalam bahasa yang saya akan sampaikan itu tidak begitu masuk dalam hal yang lebih politik. Jadi ya bisa dibilang ya kebetulan saja hari ini saya berada di partai buruh, tapi pro kami di partai buruh sebenarnya serikat-serikat berbeda. Nah, kalau melihat dari tema ini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pribadi tadi bahwa buruh dan buruh ini adalah dua pilar yang memang sangat penting di Republik ini. Nah, kalau berbicara tentang buruh, saya tidak karena sama-sama juga pernah berada di dunia gerakan mahasiswa, jadi lebih cenderung berbicara tentang seperti apa pandangan dari Bapak pimpinan kita di akhir Dewan. Nah, hari ini kalau kita melihat konteks di Indonesia misalnya, seperti apa risalah pendidikan kita di Republik ini, seperti apa sejarah panjang sistem pendidikan nasional kita, bagaimana sejarah buruh di Republik ini, apakah buruh yang kemudian hari ini ada di
sistem pendidikan nasional kita itu kemudian apakah dia masih merujuk pada satu substansi daripada pendidikan yang kemudian dibawa oleh KPRD Manggarai itu sendiri, ataukah seperti apa sistem pendidikan itu? Saya kira persoalan di dunia perguruan di Indonesia ini sangat kompleks, begitu. Sangat kompleks. Karena guru juga dalam konteks umum kita melihat guru juga adalah guru yang kemudian dalam bahasa dunia kita adalah ini akan banyak terjemahan yang bisa muncul berbicara tentang guru. Ya, apalagi misalnya kita melihat bagaimana realita misalnya guru honorer misalnya orang menciptakan dua kepentingan ini sehingga punya sama-sama kepentingan yang tidak saling berbeda begitu. Tapi selama ini yang kita lihat yang itu nyata akan kita di depan mata kita bahwa realita tenaga kerjaan, realita kaum buruh di Indonesia itu memang sangat jauh daripada kesejahteraan. Dan karena itu dalam hal ini munculnya undang-undang cipta kerja itu menjadi satu hal yang melatar belakangi kemunculan partai politik sendiri. Jadi kalau berbicara tentang keberpihakan pemerintah terhadap undang-undang tenaga kerja itu saya kira sangat jauh dari keberpihakan. Dan sampai kapanpun kami yang ada di serikat-serikat itu ya akan selalu terus mengupayakan bagaimana kita selalu terus berjalan. Karena itu juga kita terus di dalam undang-undang tenaga kerja juga diatur bagaimana serikat-serikat buruh menyampaikan aspirasinya itu diatur oleh undang-undang tenaga kerja. Jadi ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kami pun tunduk dan takut terhadap aturan itu. Saya kira ketua Iya. Terima kasih teman-teman Partai Buruh. Kita mungkin beri aplaus ke menarik sekali kebijakan perburuhan. Yang kedua yang beliau stressing, pendidikan dikembalikan pada ruhnya. Kalau ruh pendidikan, kebetulan saya ini anak buruh juga Pak. Nah, bapak saya terakhir meninggal jadi kadis pendidikan. Dia selalu ajari saya tuturi handayan, ingmadi mangon kaso. Ya, ini menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Sekarang kita pindah ke teman-teman PBB. Akan dari PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kasih kemana itu Partai Indonesia. Sebelumnya saya terima kasih kepada terkait perkembangannya. Alhamdulillah dengan acara ini bisa saling kenal satu sama lain, bisa bersilaturahmi. Adapun topik hari ini dan pandangan Bapak itu, saya mulai dari guru. Soal guru ini saya sendiri yang merasakan, betul ada orang tua di Bapak itu guru. Jadi bagaimana kehidupan guru dari zaman dulu ya saya berlaku langsung. Dan saya kira kalau masa kita bicara sangat konsep. Dulu waktu ada perjuangan guru honorer untuk kalau finalis atau kesempatan ini, ya mungkin saya tidak berbicara panjang lebar terkait dengan profesi. Karena kebetulan saya juga mewakili ketua PSI ini di Pintu Cadakan. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Lamsi. Kebetulan saya juga dari media Pedoman Rakyat. Hanya saja ketua saya bergabung ke PSI sudah jadi langsung ketua. Ya, silakan. Karena saya berpikir bahwa dialog ini sangat penting. Cuma kebetulan memang
sentral daripada persoalan buruh dan buruh. Ini setiap 5 tahun ini persoalannya. Ini menjadi masalah. Ini menjadi momen yang berarti karena buruh komunitas yang cukup besar. Cuma buruh ini kan buruh kan terbagi dua. Ada buruh tetap yang diangkat oleh negara, ada buruh yang tak kunjung selesai persoalannya. Ya. Sama dengan buruh. Nah, di sini memang peran kita. Saya tertariknya karena kita pandangannya partai politik. Nah, sekarang kembali kepada siapa penguasa. Kembali ke situ Pak. Iya kan? Pada saat persoalan politik muncul, dipersoalkan itu guru. Seakan-akan ini partai politik menjadi malaikat. Perjuangannya. Iya kan? Tapi pada saat saya tidak tahu di DPR banyak orang-orang yang bekas buruh duduk di DPR tidak lupakan buruh. Sama dengan buruh. Banyak buruh yang hidup di DPR Pak, mau di tingkat kota, provinsi maupun DPR pusat. Tetapi pada kenyataannya setelah itu dia lupakan buruh. Ini yang menjadi momok kita bersama. Sehingga saya pikir Pak, Partai Garuda tidak akan muncul di Republik ini kalau tidak ada, kalau partai-partai yang lama-lama yang ini sudah baik-baik semua nih. Tabek saya langsung saja berdialog begitu, karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Ini tanggung jawab kita semua. Jangan kita perdebatkan pada pasal mau menjelang pemilu, seakan-akan kita adalah mewakili buruh dan buruh. Kasihan nasibnya Pak. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya kebetulan punya yayasan pendidikan yang namanya Pendidikan Sampai Yusuf. Orang kenal lah di veteran. Itu. Jadi saya bilang nasibnya ini tak kunjung selesai. Karena kebijakan yang memang betul-betul tidak berpihak Pak. Ya, jadi saya berharap bahwa dalam 5 tahun ini, apalagi di dalam 2024, sangat luar biasa ini. Ya toh? Nah, sehingga saya minta kemarin teman-teman Partai Garuda arahnya kemana saya belum tahu. Kenapa saya belum tahu? Nanti ini baru kita tahu. Ya. Kenapa? Karena ini persoalan bangsa, bukan persoalan umum mendukung, tetapi siapa yang rakyat, siapa yang betul-betul semua kandidat bagus semua Pak, tidak ada yang tidak baik. Tetapi kita lihatlah ke depan siapa yang terbaik yang bisa memperjuangkan buruh dan buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ketua Partai Garuda Kota Makassar. Iya, menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Banyak catatan. Kalau beliau poinnya dari Garuda, lihat siapa yang berkuasa. Kebetulan paman saya itu Ketua PNI di Sulawesi Tengah, 32 tahun. Kemudian jadi Ketua PDIP, 32 tahun. Adiknya, ibu saya adalah kepala sekolah. Jadi selama masa Orde Baru berkuasa, kami rasakan kehilangan ibu, Pak. Kenapa? Karena harus mengajar di desa-desa terpencil. Karena waktu itu semua yang berbau Maheng, semua yang berbau dekat-dekat dengan PDI, maka konsekuensinya harus siap dipindah-pindahkan. Nah, itu resiko. Kalau hari ini diserang juga, ya biasa saja. Itu poinnya. Silakan ke selanjutnya ke Pak Abdi. Silakan Pak Dr. Abdi. Baik, terima kasih Pak Dr. Pertama, koalisi saya atas nama wakil Sekretaris Ketua Guru Sulawesi Selatan berterima kasih kepada partai politik atas kebijakan, atas dorongan, atas pemikiran sehingga undang-undang guru dan dosen sistem pendidikan nasional menjadi fondasi untuk dalam tanda kutip kesejahteraan kita. Bahwa the political end administrasi regime. Ya. Di PR kita selanjutnya harus rumah sakit untuk bisa dapat pendidikan
kemudian banyak masalah-masalah di dulu, itu adalah sebuah proses. Tadi yang disampaikan terakhir Pak Dr. Ahmad, saya kira itu fenomena kemajuan luar biasa sejak era informasi ini. Tetapi kita masih dalam transisi saya. Betul. Kita ini sudah umur sekian, kita ada di orde baru, orde informasi, harus menegakkan kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan saat ini. Untuk PR kita semua sekali lagi bahwa revolusi teknologi informasi yang sangat kencang sekarang ini itu tidak bisa dibendung. Oleh sebab itu, guru-guru harus juga memikirkan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Di PR kita semua juga saya kira begitu perkembangan luar biasa saat ini, tidak saja kita harus menjadi pengguna saja, tetapi kita harus mengantisipasi supaya anak moral kita tetap harus dikedepankan. Jangan kita menjadi korbannya. Ya mungkin kita menonton banyak yang viral-viral itu adalah buah dari negatifnya kemajuan teknologi yang kita punya. Apalagi di dunia pendidikan, bahwa posisinya masih banyak. Tadi di era daring, di era online kita sudah belajar. Nah sekarang bahkan banyak dosen, banyak guru yang mulai mengajar menghibur antara online dan offline. Itu dampak positif. Jadi sekali lagi PR kita bersama adalah bagaimana mengawal kemajuan revolusi teknologi informasi ini dalam bentuk apapun nanti yang kita khawatir tidak bisa kita prediksi modelnya akan datang. Tidak satu pun dari kita ini. Tidak satu pun dari kita modelnya seperti apa yang akan datang. Sebab itu kita mau perbaiki moral institut kita, kecerdasan spiritual kita. Itu bisa menjadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan. Oke. Terima kasih. Cek. Ini luar biasa pandangan politiknya teman-teman saya dari partai politik. Saya berdiri juga ini karena situ saya berdiri, jadi saya mesti harus berdiri juga. Jadi bercerita tentang ini memang sangat luas dan undang-undangnya juga paling banyak kalau cerita tentang buruh. Lalu kemudian ya saya di apa namanya di beberapa pihak memang banyak saya dikritisi Pak terkait dengan gerakan-gerakan buruh. Silakan ini bahwa buruh itu identik dengan demo. Ya perlu kami sampaikan bahwa salah satunya organisasi buruh di Indonesia yang bekerja sama dengan CNV Belanda, Serikat Buruh Belanda dan Asosiasi Pengusaha Belanda dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang mengajarkan kita tentang bagaimana strategi menyelesaikan perselisihan industrial di Indonesia seperti apa yang dilakukan negara-negara maju. Kita sudah terapkan. Kami dari Serikat Buruh memang tidak menginginkan turun ke jalan. Tapi sosial dialog kami sudah lakukan berulang-ulang kali, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. DPRD 2 tahun lalu bahkan 3 tahun lalu kami tidak melakukan aksi terkait dengan isu-isu Omnibus Law. Saya langsung menyurat kepada DPR agar supaya kami diterima untuk dialog terkait dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di era saat ini. Dan mereka terima sampai di Jakarta bentar lagi. Kita paham bahwa persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang bersifat nasional di daerah tidak mampu menyelesaikan. Itu sudah pasti. Yang kami inginkan di sini adalah apa pandangannya terkait dengan tuntutan kami, baik dari guru maupun dari buruh. Ya, persoalannya beda-beda tipis. Perlu kami sampaikan bahwa guru itu bagian daripada buruh. Kenapa? Karena guru itu mendapatkan upah. Undang-Undang 13 tahun 2003 di pasal 1, ya, pasal 3 pasal syarat bahwa pekerja, apa dimaksud dengan pekerja? Ya kan, pekerja itu yang mendapatkan upah, bekerja untuk majikan dan mendapatkan upah. Majikannya siapa? Yang punya yayasan lah. Yang jelas bahwa persoalan buruh dan guru ini beda-beda tipis. Seperti apa disampaikan tadi kakak saya dari Garuda bahwa guru ini banyak yang dikontrak-kontrak, Pak. Tidak tahu sampai kapan mereka dikontrak. Masa depannya suram. Masih mending kalau dia masuk BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak, pasti saya anggap bahwa itu suram. Sama dengan di buruh, outsourcing. Ya kan? Ini beda-beda tipis ini, outsourcing dengan buruh kontrak. Dan ini bukan sedikit, tidak sedikit jumlahnya.
perlu kami sampaikan bahwa outsourcing itu artinya perusahaan alidaya yang mohon maaf yang masuk dari perusahaan alidaya itu cuma juru bayar Pak. Kami anggap bahwa pekerja outsourcing adalah perbudakan modern. Nah ini yang dikimatkan kami tentang Pak. Semestinya kan tidak perlu ada outsourcing sebenarnya kalau misalnya revenue-nya kita bagus seperti apa yang disampaikan tadi Kakandaku. Tapi kan kadang para investor besar ini mau cari amannya saja. Iya. Mau mengalihkan kewajibannya kepada perusahaan-perusahaan lain. Itu yang terjadi. Sehingga kami turun ke jalan, jujur kami sudah diajari beberapa serikat buruh yang maju bahwa cara menyelesaikan dengan cara sosial dialog Pak. Tapi sepertinya Indonesia belum menginginkan itu. Ya. Indonesia belum menginginkan itu sosial dialog. Harus kita frontal, mohon maaf. Harus kita frontal karena kami sudah lakukan berulang-ulang kali. Awal mulanya outsourcing ini saya panggil kawan-kawan saya serikat pekerja Selatan pada tanggal 6 Januari 2020. Ini baru rencananya mereka buat, saya undang. Dan kami melakukan aksi sampai kita tutup itu simpang 5 waktu itu. Dan ini bukan cuma kali, ini continue. Aksi kawan-kawan buruh di Indonesia yang termasuk di Sulsel ini hampir setiap hari. Tapi hari ini tidak turun kayak ini hari. Karena bagiannya adindah mahasiswa. Karena hari pendidikan ini hari, bukan hari buruh. Kemarin hari buruh kami betul tutup jalan karena juga hari libur. Gantian. Hari ini hari pendidikan yang dimati itu bukan indah apa begitu. Mohon maaf, bukan buruh, tetapi memang aksi turun ke jalan itulah hak konstitusi kami sebagai warga negara Indonesia. Dan yang dalam undang-undang nomor 9 tahun 98 kalau tidak salah tentang kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum itu sangat jelas. Dan itu hak konstitusi kita. Nah, persoalan bikin macam-macam di jalan itu oknum kadang-kadang. Oknum itu kami sebagai pimpinan serikat buruh tidak pernah ada niat untuk bikin macet di jalan. Saya cuma lewat di jalan, masuk ke DPR, tapi kadang ya teman-teman DPR juga mau semoga yang hadir di sini yang masuk caleg lolos tidak mau ke DPRD, Kota Makassar maupun DPR provinsi. Nah ketika kami turun aksi, ya berilah kami, kasih masukan kami bukan perusahaan Pak. Benar, kami bukan perusahaan. Kami ada niat bagaimana buruh ini sejahtera. Isu-isu daerah ini banyak sekali. Yang paling banyak law enforcement, penegakan hukum, ketenaga kerjaan ini masih banyak yang terjadi. Ya banyak penjahat-penjahat ketenaga kerjaan Pak yang terjadi saat ini. Dan yang terpenting adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada perusahaan-perusahaan lain, tetapi malah dia pelaku kejahatannya. Ini yang terjadi. Dan ini mohon maaf, ini semua minta pandangan tadi dan saya sangat bersyukur. Ya, saudara-saudara saya, teman-teman saya yang di partai, beberapa partai di sini ada Perindo, dari PDP, dari PBB itu Pak Wakil Menteri saya sering bertemu di Jakarta Pak. Ya, tahun lalu dan beberapa kali lah, semenjak pasca diganti jadi Wamen, kita sudah bertemu dan diskusi berulang-ulang kali. Dan alhamdulillah bagus sekali, pemahamannya terkait dengan ketenaga luar biasa. Beliau, bagus sekali beliau. Dan kita dari KPS ini memberikan apresiasi Pak. Cuma memang kita pahami beliau bukan partai penguasa, tetapi beliau luar biasa Pak. PDIP Pak, perlu kami jelaskan bahwa keberadaan PDIP di Selatan ini kami Pak, teman-teman kami. Kalau Dinda tahu itu Yakubus Kamarlo. Yakubus Kamarlo itu adalah Komil KSPC pertama di Sulawesi Selatan. Ya. Yakubus Kamarlo itu yang masuk Pak PDIP waktu itu pasca PDIP baru waktu tahun 96 dia dikasihlah dikunci dan kosongkan PDIP, itulah sejarah. Dan saya berharap PDIP ini harus sebagai pejuang cilik ya harus memperjuangkan kami ini Pak ya sebagai di buruh kan, karena kami buruh ya butuh dilindungi, kami buruh butuh juga dilindungi karena buruh itulah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperjuangkan kepada tokoh-tokoh partai, kepada caleg-caleg yang ada nantinya. Sekali lagi teman-teman terakhir Pak, kalau jadi anggota DPR nanti Pak, sekali lagi biarlah kami maju. Jangan takut, saya tanggung jawab sepanjang yang ikut itu tidak ada pihak yang lain. Kalau dengan turut saya pastikan sesuatu aman. Cukup sekian Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buruh. Ini beda Pak ya. Tapi sama.
Terima kasih Kanda dari Serikat Buruh. Saya buat 5 catatan dialog kita hari ini. Pertama, isu perburuhan ini mungkin bisa jadi oleh-oleh buat teman-teman parpol, walaupun mungkin tidak semua parpol yang hadir pada hari ini, tapi setidaknya dari diskusi kita ada oleh-oleh yang bisa didiskusikan. Karena fungsi partai politik itu ada 3 hal. Satu, rekrutmen politik. Yang kedua, kaderisasi politik. Dan yang ketiga, sirkulasi kepemimpinan. Itu fungsi partai. 3 fungsi itu isunya apa yang menjadi aspirasi publik. Sehingga pada saat kita menempatkan orang, isu ini dibawa. Yang pertama, catatan dari buruh, Serikat Buruh bicara tentang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja itu harus di-stressing utamanya pada pembelaan tenaga kerja lokal, di mana isu asing itu menjadi sangat terbuka. Yang kedua, bicara kalau soal pendidikan, kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan. Pak Dr. Abdi tadi sudah memulai 3 poin tadi. Yang ketiga, dari teman-teman PDIP, bicara tentang mega trend. Kita sedang ada di gelombang mega trend besar, di mana 2 sektor ini, baik buruh maupun buruh, menghadapi tantangan. Kalau buruh, tantangannya adalah berhadapan dengan kemajuan teknologi yang menggantikan manusia, mekanisasi. Itu kata kunci yang terjadi. Bahkan para officer semua hampir terancam sekarang, beberapa calon sarjana. Nah, kalau di BINUS, kami sering diskusi ini, bahkan kita sudah kembangkan apa yang disebut sebagai bot human well. Jadi bot yang berbasis manusia. Perlu ada solusi-solusi lain. Kalau bicara tentang buruh digital sudah tumbuh, Pak. Terus bicara tentang konstitusi pasal 33, bahwa tujuan kita bernegara seperti konstitusi pasal 33, bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan negara, rakyat secara luas. Yang keempat, yang kelima, buruh dan buruh bukan sekedar objek politik. Itu tadi catatan bahwa bagaimana kita mau melakukan perbaikan terus-menerus. Setidaknya lewat dialog hari ini kita punya bekal oleh-oleh bapak-bapak partai politik yang hadir pada hari ini. Kita doakan semua duduk di legislatif. Nanti teman-teman bantu apa yang bisa dibantu, kita mendudukan orang-orang baik pada arena politik. Kenapa? Karena kalau kita tidak menempatkan legislatif maupun eksekutif, utamanya partai buruh, tolong dibantu-bantu sedikit. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.